Oke, selamat malam. Kembali lagi di program obrolan Mamang-Mamang. Pada malam ini kita akan membahas mengenai kehidupan setelah menikah. Betul, Mamang Ade? Betul. Nah, kita akan bertanya-tanya ke Mamang Ade. Mang Ade, apa perbedaan paling terlihat setelah menikah gitu? Kebiasaan seacan kawin ya, misalkan Mang Ade nih sok mabokah, Astagfirullah. sok naon kan misalkan. Jadi geus Cici kawin, atuh tong ngabas nu kitu. geus kawin mah teu ngalakukeun deui naon gitu. Itu mang. Eta jalur teh geus kadinya mang. Geus apal urang mah. Mang, Jalur teh kadinya kan teh geus. naon Mang? Kira-kira ente Makanya Mang Ade heula atuh. ganti atuh tong ngabas eta lah. Ente geus lah. Ngebahas agama ya agama. Ayeuna asup ke agama lah. Kira-kira ibadah apa yang berubah dari Mang Ade setelah menikah? Nah, rada balik tuh pertanyaan teh. Oleh. Kumaha sok jawab lah. Ya, Dari segi ibadah lah sok kumaha dari segi perbedaan. ibadah perbedaannya setelah menikah ya setidaknya kita sebagai suami tanggung jawabnya lebih besar lagi. Di sisi lain sebagai suami setidaknya kita harus bisa merangkul, harus bisa menjadi kepala keluarga yang bisa membimbing istrinya, anaknya dan keluarganya. Tapi emang cenah setelah menikah teh ibadah nu kurang bisa lakukan teh lebih banyak, bener tuh sih? Yaitu sebagian ulama berpendapat begitu. Nah, dah. Nah, karena setiap kita kelakuan kita suami maupun istri bersalaman pun ataupun seperti istri meminta izin ke suami mau keluar kemanapun itu sudah merupakan suatu kebaikan, suatu ibadah kepada suami. Oh, itu ibadahnya. Salah satu ibadah. Ari kabogoh gitu izin pamit. Asup tuh. Ya ari upami eta mah Itu upami eta mah kabogo kan dalam Islam sebenarnya dilarang. Udah otomatis kita juga berpikir ke situ, dari mana bisa mendapatkan pahala. Pacaran setelah menikah tuh kumaha judulnya? Pacaran setelah menikah maksudnya bagaimana? Kumaha Maksudnya pertanyaannya gimana? Iya kan orang ya kita mau pacaran setelah menikah biar tidak Oh, zina, istrinya biar tidak maksiat. ta'aruf dulu baru pacaran. Maksudnya bagaimana? Pacaran dulu baru menikah. Pacaran dulu baru menikah kan itu nggak dibolehkan sama agama. Menikah dulu baru pacaran. Meskipun kita sebagai manusia tidak bisa menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi gitu. Oh, nggak boleh emangnya? Sebenarnya nggak boleh. Sebagian ulama ataupun sebagian besar itu berpacaran sebelum menikah itu awal dari masuk ke ranah kemaksiatan. Mohon maaf ya, bisa masuk ke arah zina. Zina teh apa? Karena zina itu berawal dari saling kenal, saling mengenal, saling dekat. Bermulai dari sapa-sapaan, apalagi sekarang udah zaman teknologi, udah mulai kenalan, tukeran nomor HP. Pertama cuma sapa-sapa, WA-an, ketemuan. Nah, itu awal dari permulanya mungkin ya dalam tanda kutip akan terjadi kemaksiatan selanjutnya. Begitu, Pak. Terus Mang Ade ini kan nih katanya tuh nikah tuh nikmat. Nikmatnya di mananya? Maksudnya kan kalau kita udah nikah nih, kita kan mikirin nafkahnya juga, terus mikirin Nikah itu, Kang Doni, ada 4 hal. yang pertama, nikah itu hukumnya ada wajib. Oke, yang kedua, Itu ada sunnah. yang ketiga, Itu ada makruh. yang kelima. Yang kelima itu nikah itu bisa disebutkan haram. Wih, kan setahu saya kan nikah tuh hukumnya 1 ya, sunnah ya. Tapi kok hukumnya ada 4 kayak gini? Ada yang sunnah, yang wajib. Yang wajib itu ada turunannya, ada syaratnya. Nah, yang wajib nih orang yang kayak gimana nih yang wajib kawin? Yang wajib kita menikah, yang sudah diwajibkan gitu. Yang wajib itu yang memenuhi unsur-unsur agama
pakai sorban, Enggak, sorban tidak menunjukkan suatu keagamaan, Kang. peci itu. Peci enggak. Oh, Peci itu tidak menunjukkan itu santri, Kang. maksudnya keagamaan tuh gimana? Iya, maksudnya yang di syarat saja yang diajukan oleh agama, yang pertama kan apakah si tidak ada keterpaksaan, Oke. apakah saling mencintai, Oh, itu diwajibkan. wajib itu, apakah dia menikah itu benar-benar mengikuti sunnah Rasul, menghindari zina, Oke. atau Mang, sudah ada kemampuan gitu. Tapi kalau menikah karena terpaksa, itu kan tidak diperbolehkan juga, Kang Doni. Siti Nurbaya nikah dipaksa. Ya itu kan tidak diperbolehkan. Oh, sih. Begitu, Kang Tapi Doni. kan yang terakhir kan, Iya, tadi hukumnya ada yang wajib, Mm-mm. sunnah, mubah, dan haram. Iya. Nih, orang yang haram menikah tuh orang yang kayak gimana kan? Apa yang kayak gini? Nah, itu salah satu contohnya bisa itu. Enggak, Mang Tony udah nikah kok. Anaknya ada 2 ya Kang ya? Oh, Mang Tony anaknya udah 2. Mang Tony Istri. udah mau istrinya 2 itu dari berapa istri? Atau Kang, Satu. atau untuk selamanya. Cie, cinta mati ya? Hmm. Waduh. Lanjut deh pertanyaan. Lanjut gimana? Nah, ibnu haram teh nu kumaha? Haram kawin. Haram nikah bukan kawin kan, Kang? Ini nikah apa kawin ini pertanyaannya? Nikah. Soalnya beda kan nikah Kan- sama kawin. Sok hiji kan, saya nikahkan dan saya kawinkan. Nah, Lamun makanya teu saya nikahkan dan saya adukan kan mau mungkin kan. menurut Kang Doni sih balik nanya ya Kang Doni. Kalau kita menikah dua agama berbeda, Islam misalkan dengan non Muslim, Muslim dengan Muslim, itu menurut Kang Doni haram apa enggak? Saya tanya ke Kang Doni sebagai ahli agama. Nah, orang ahli agama aja. Iya ahli agama mah. Mang. Wah, Terus Kang Doni kalau bukan ahli agama, ahli apa? Ahli di bidang apa? saya Bidang C. astagfirullah. Kita nggak boleh kayak gitu. Oke, gimana Kang Doni? Menurut Kang Doni? Mang, naon sih jauh banget nu bieu teu.